Halo semua, selamat datang di video ini. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nur Safitri Hainaya, Farida Sofianti, dan Farhana Alfia Zahro, mahasiswa Universitas Dian Nusantara yang dibimbing oleh Dr. Purwani Puji Utami, SE MPD, akan membahas tentang negara demokrasi dan hak asasi manusia. Warga negara Indonesia. Apa yang dimaksud dengan warga negara Indonesia? Warga negara Indonesia adalah semua orang yang tinggal di wilayah negara Indonesia itu sendiri. Warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Undang-undang Kewarganegaraan. Pada tanggal 1 Agustus 2006, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah diundangkan dan diberlakukan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara adalah hak dan kewajiban yang melekat pada status kewarganegaraan seseorang dalam suatu negara tertentu. Nah, hak warga negara itu merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada warganya. Dan berikut adalah hak-hak warga negara Indonesia. Pertama, hak atas kebebasan berpendapat. Kedua, hak atas kebebasan beragama dan beribadah. Ketiga, hak atas perlindungan hak asasi manusia. Keempat, hak atas pendidikan yang layak dan berkualitas. Kelima, hak atas kesejahteraan sosial. Kewajiban warga negara Indonesia. Kewajiban warga negara adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara untuk memperkokoh dan mempertahankan negara dan bangsa. Adapun kewajiban warga negara Indonesia adalah mentaati peraturan perundang-undangan, membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, ikut serta dalam pemilihan umum, dan memberikan suara dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, menjaga ketertiban, ketentraman, dan keamanan negara, berpartisipasi dalam upaya menjaga lingkungan hidup dan kebersihan lingkungan sekitar. Hubungan negara dengan warga negara. Yang pertama, memastikan kepentingan dan kesejahteraan warga negaranya. Yang kedua, melindungi hak-hak negara dan memperjuangkan kepentingan sosial. Yang ketiga, menetapkan aturan dan hukum yang mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di wilayahnya. Konsep demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dengan mengedepankan kedaulatan rakyat. Demokrasi adalah keadaan negara dengan sistem pemerintahnya mengakui kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat berkuasa, pemerintah rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Bentuk demokrasi dalam sistem pemerintahan negara. Demokrasi memiliki 3 macam bentuk, yaitu atas dasar penyaluran kehendak rakyat, atas dasar prinsip ideologi, dan atas dasar yang menjadi titik perhatiannya. Demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat memiliki 2 macam, demokrasi langsung dan tidak langsung. Nah, demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara. Setiap rakyat mewakili dirinya sendiri untuk memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh terhadap keadaan politik yang terjadi. Adapun demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat.
Demokrasi atas dasar prinsip ideologi memiliki 3 macam, yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar, yang berhaluan Marxisme, Komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berlaku di Indonesia yang bersumber dan tata nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia, serta berasaskan musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keseimbangan kepentingan. Terakhir, demokrasi atas dasar yang menjadi titik perhatiannya. Demokrasi ini memiliki 3 macam, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Demokrasi formal sendiri digunakan oleh negara-negara liberal. Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Kedua, demokrasi material. Demokrasi ini digunakan oleh negara-negara komunis. Demokrasi material menitik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan dan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Terakhir, demokrasi gabungan adalah demokrasi ini digunakan oleh negara-negara gabungan. Demokrasi ini mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih dan sampai jumpa.